Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurlah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Kang Darman Desa dimanapun berada, pada hakikatnya manusia itu dinapaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ilmu napas yang disebut dengan ghaibul ghuyub, kita harus memahami napas ini. Napas adalah al-hayat yang keluar masuk melalui hidung. Intinya, di dalam berspiritual menuju alam ilahiyah dengan metode zikir napas untuk mengaktifasi kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Napas itu emang seperti udara. Namun napas itu begitu bermanfaat bagi kehidupan seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita sebagai manusia ciptaan Allah yang dimuliakan di muka bumi ini harus senantiasa berzikir kepadanya dalam situasi dan kondisi apapun. Sadarilah bahwa napas ini adalah amanah dari Allah atau titipan yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, maka bernapas dalam berzikir napas artinya napas ini jangan disia-siakan, tapi pergunakanlah untuk selalu sadar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut asmanya di dalam batin agar kita selalu sadar bahwa Allah lah yang menapaskan kita. Nah, bernapas dalam berzikir napas, setiap napas kita ini membawa pesan. Pesan apa? Pesan kebaikan. Karena itu semua Allah yang memberikan, sehingga hidup kita ini terarah dan terbimbing oleh Allah di jalan yang diridhoinya. Sahabat-sahabat Kang Darman Desa yang setia, yang budiman, dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir napas adalah sebuah metode, sebuah cara untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kadang kita tidak paham. Berzikir hanya mengharap pahala. Kenapa tidak ingin mendekat kepada Allah? Sedangkan pahala itu adalah makhluk ciptaannya. Nah, lebih baik kita mendekat kepada Sang Penciptanya. Karena kita ini makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus mengabdi selalu hanya kepada Allah. Maka bernapas dalam berzikir napas itu, kita selalu sadar bahwa yang menapaskan kita itu adalah Allah. Ketika kita udah sadar, berarti kita harus selalu mengaktifasi cara ibadah kita dengan berzikir napas. Napas ini suatu alat untuk berzikir. Nah, maka Allah itu kidam, tiada bilangan. Maka inilah zikir hakiki yang tiada bilangannya. Kalau kita berzikir dengan tasbih, itu menghitung. Masa kita ibadah kepada Allah, ibadah kepada Sang Maha Pencipta, hitung-hitungan. Sedangkan Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ada hitung-hitungannya kepada makhluk yang bernama manusia. Mau dia berbuat baik, mau dia berbuat tidak baik, tetap tidak dihitung. Cuma sadarilah, ketika kita tidak berbuat baik, pasti ada suatu hukuman.
Tapi kalau kita selalu berbuat kebaikan terhadap sesama, pasti Allah mencukupinya. Maka sadari Allah yang Maha Dekat. Dengan memahami bernapas dalam berjikir napas, hakikatnya kita selalu mendekat kepada Allah. Napas sebagai sarana, sebagai alat berzikir, dan di dalam batin kita menyebut asmanya. Maka itulah bernapas dalam berzikir napas, karena berzikirnya dengan napas. Loh, kok nanti susah dong? Enggak, cukup kita sadari napas yang keluar masuk ini. Karena di dalam ilmu napas banyak rahasia, banyak faedah di dalam berzikir napas ini. Ya, maka kita harus selalu senantiasa berzikir kepada Allah dengan cara berzikir napas, sehingga Allah akan memberikan suatu keberkahan hidup kepada sang pengamalnya. Apa itu keberkahannya? Keberkahannya, si pengamalnya itu akan selalu bahagia walaupun dalam kesusahan, karena menerima bahwa itu semua adalah pelajaran dari Allah. Dan bernapas dalam berzikir napas itu, intinya kita harus selalu menyadari napas yang keluar masuk dengan menyebut asma Allah. Napas inilah yang terdekat kepada Allah. Napas inilah salah satu sarana atau cara untuk berzikir secara hakikat. Nah, banyak pesan-pesan dalam berzikir napas kalau kita sudah dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para pelaku spiritual kebanyakan memakai zikir napas. Namun tujuan harus tetap satu, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak para ulama besar juga seperti Jasakur, ada cara berzikir napas yang dibawakan oleh Jasakur, ada juga Buya Raji. Nah, zikir napas yang dibawakan oleh Buya Raji, dan para pengamal-pengamal tasawuf juga. Pasti sarana untuk mendekat kepada Allah itu dengan zikir napas. Nah, adapun yang olah napas atau memainkan napas, namun metode zikir napas yang saya pelajari tidak mengatur napas, tapi menyadari keluar masuknya napas. Setelah menyadari keluar masuknya napas, berarti napas ini ada yang memasukkan dan mengeluarkan, yaitu Allah yang menggerakkan napas. Maka sadarilah Allah yang menggerakkan keluar masuk napas ini. Maka inilah bernapas dalam berzikir napas. Hakikatnya sadari yang memberi napas ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan marilah kita sama-sama untuk belajar mendekat kepada Allah dengan cara apapun. Yang penting kesadaran kita kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Semoga apa yang saya sampaikan saat ini bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.